Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah dunia yang terisolasi ribuan kilometer di bawah permukaan bumi. Ini bukanlah tempat biasa, melainkan sarang maut di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Di langit, makhluk-makhluk aneh berterbangan, sementara di bawah tanah, monster yang belum pernah terjamah manusia bersembunyi menunggu mangsa. Di permukaan, seorang sutradara bersama timnya sedang menavigasi tengah samudera untuk mencari lokasi syuting film petualangan terbaru mereka. Namun, kedamaian malam itu seketika berubah menjadi petaka saat kapal mereka kehilangan arah. Di tengah kabut kebal yang muncul entah dari mana, pandangan kapten benar-benar tertutup hingga tiba-tiba sebuah daratan misterius muncul tepat di depan mata. Upaya untuk memutar kemudi pun sia-sia sebab guncangan keras terjadi saat ombak besar menghantam kapal hingga berputar 180 derajat dan menghantam bebatuan karang dengan telak. Saat kabut perlahan menipis, sebuah pulau dengan siluet mengerikan mulai terlihat. Bukannya merasa takut, sang sutradara justru tampak sangat antusias melihat pemandangan tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan Lisa dan kru lainnya yang mulai merasakan firasat buruk. Hingga di saat kru kapal sibuk memperbaiki kebocoran, sang sutradara justru memanfaatkan situasi. Secara diam-diam, ia memimpin timnya untuk mendarat ke pulau itu, terobsesi pada keindahan gelap yang ia anggap sempurna untuk kameranya. Ketegangan mulai merayap saat mereka masuk lebih dalam ke pedalaman hutan. Mereka menemukan deretan patung-patung aneh yang seolah sedang mengawasi setiap langkah mereka. Situasi pun semakin tak masuk akal ketika mereka menemukan sebuah gua yang berisi tumpukan sirah jelma yang tertek-tek. Meskipun suasana terasa semakin berat dan bau kematian menyengat, sang sutradara tetap memaksa timnya untuk terus maju melewati tulang beluang manusia yang berserakan, hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah dinding batu raksasa yang menjulang sangat tinggi. Nobody's lived here for hundreds of years. Di balik dinding tersebut, mereka menemukan tanda-tanda kehidupan yang ganjil, yaitu ikan-ikan kering tertancap di sebuah tombak. Hingga tiba-tiba seorang gadis kecil dari suku pedalaman muncul dengan tatapan yang sangat tajam. Gadis itu memberikan isyarat agar mereka segera pergi. Namun, sang sutradara justru mendekat dan mencoba memberikan coklat. Saat si gadis mencoba menghindar, sang sutradara justru menahan tangannya dengan paksa, yang membuat si gadis yang merasa terancam pun langsung menggigit tangan si sutradara. Seketika keadaan berubah menjadi sangat drastis. Dari balik gua-gua gelap muncul sekelompok orang suku pedalaman dengan kondisi fisik yang tampak sakit dan juga lemah. Namun tanpa sebuah peringatan, sebuah serangan mendadak terjadi. Sebuah tombak panjang melesat dan menembus tubuh salah satu kru hingga innalillahi. Kekacauan pun terjadi. Kru lainnya diseret paksa ke atas batu besar dan dihantam dengan senjata tradisional tanpa ampun. Si sutradara pun menjadi target berikutnya. Jake berusaha menolong, namun kepalanya dipukul dari belakang hingga ia tak sadarkan diri. Saat nyawa si sutradara sudah di ujung tanduk, suara tembakan menggelegar, memecah keheningan. Kapten kapal datang di waktu yang sangat tepat, membuat orang-orang suku itu lari kocar-kacir ketakutan. Mereka segera mengevakuasi Jack yang masih pingsan kembali ke kapal. Namun, teror di pulau itu ternyata belum benar-benar berakhir. Sebab saat Lisa berada sendirian di kamarnya untuk menenangkan diri, ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Ternyata, orang-orang suku tersebut menggunakan galah bambu panjang untuk memanjat dinding kapal di tengah kegelapan malam. Saat Jack baru saja tersadar dari pingsannya, ia menyadari bahwa situasi di kapal sudah tak terkendali. Ia pun menemukan sebuah kalung tulang tergeletak di lantai yang membuatnya langsung berlari menuju kamar Lisa. Namun, ia terlambat. Ruangan itu sudah berantakan dan Lisa telah hilang dibawa kabur oleh penduduk pulau ke dalam kegelapan.
Jake kemudian segera melapor pada sang kapten, dan sang kapten menyadari bahwa situasi ini sangatlah genting. Hingga di saat itu juga, cahaya api mulai menyala di tengah pulau, menandakan sebuah ritual sedang berlangsung. Tanpa membuang waktu, kapten membuka peti senjata dan membagikan senapan kepada semua orang, di mana mereka sepakat bahwa Lisa harus dibawa kembali dalam keadaan hidup. 2 perahu pun diluncurkan, membelah ombak menuju pulau di tengah badai yang masih mengamuk. Sementara itu, ritual di pulau semakin intens. Lisa diikat kuat-kuat, sementara seorang wanita tua mengalungkan kalung tulang ke lehernya. Lisa kemudian dibawa ke sebuah panggung kayu besar. Tangannya diikat pada struktur mekanis yang perlahan bergerak maju, yang membuatnya tergantung tinggi di udara. Tepat di depan rimbunya hutan, Jake dan timnya sudah mendarat dan berusaha mendekat. Namun mereka tertahan oleh tembok raksasa yang sulit ditembus. Hingga akhirnya sebuah bayangan hitam raksasa muncul dari balik pepohonan. Lisa gemetar hebat saat makhluk raksasa itu menyentuh wajahnya dengan jari-jari hitam yang sangat besar. Makhluk itu pun mengeluarkan raungan yang begitu keras, hingga membuat siapapun yang mendengarnya mematung ketakutan. Dan itulah Kong, sang penguasa di pulau tersebut. Kong meraih Lisa dan membawanya masuk jauh ke dalam hutan. Jake yang mendengar jeritan Lisa langsung berlari nekat mengejar, diikuti oleh sang sutradara. Meski nyawa menjadi taruhannya, sang sutradara justru mulai dirayuni oleh rasa serakah. Ia melihat peluang untuk menangkap makhluk itu demi kekayaan dan juga ketenaran. Mereka pun nekat masuk ke dalam hutan berbahaya yang ternyata dihuni oleh hewan-hewan purba yang seharusnya sudah punah. Hingga tiba-tiba seekor Triceratops raksasa menyerbu dari balik semak-semak. Kekacauan pun kembali terjadi. Semua orang terlempar dan nyaris terinjak maut. Setelah monster itu tumbang, alih-alih membantu kru yang terluka, sang sutradara justru sibuk merekam momen kematian monster tersebut dengan kameranya, seolah nyawa manusia tak lebih berharga daripada sekadar hasil rekamannya. Di sisi lain hutan, Lisa merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang bergerak cepat saat tubuhnya dicengkram dan dibawa lari oleh Kong. Hingga di sebuah tebing batu yang curam, makhluk raksasa itu berhenti dan menatap Lisa dengan tatapan penuh rasa ingin tahu yang ganjil. Memanfaatkan momen itu, Lisa yang dikuasai rasa takut luar biasa nekat meraih kalung tulang di lehernya dan menusukkannya sekuat tenaga ke jari Kong. Kong pun refleks melepaskan cengkramannya yang membuat Lisa jatuh terjerembab ke tumpukan tulang yang tajam di bawahnya. Mendengar teriakan Jake yang memanggil namanya dari kejauhan, Lisa berusaha bangkit dan berlari sekuat tenaga. Namun ia kalah cepat. Sebelum kakinya sempat menjauh, tangan raksasa Kong kembali menyambarnya dan membawanya masuk semakin jauh ke jantung hutan yang lebih gelap. Tak lama kemudian, Jake dan timnya tiba di lokasi pelarian tersebut. Mereka menyadari bahwa mereka telah berada di tempat yang salah untuk orang biasa, sebab di sekeliling mereka tulang beluang berserakan di mana-mana, menandakan bahwa tempat ini adalah lokasi perburuan monster yang paling mematikan. Mereka pun tiba di sebuah reruntuhan kuno dan memutuskan untuk beristirahat sejenak demi memulihkan tenaga. Saat itulah Jake menemukan sesuatu yang membuat nyalinya menciut, yaitu jejak kaki raksasa yang masih baru di atas tanah. Sang kapten segera mengenali jejak tersebut sebagai milik predator purba yang sangat berbahaya, dan ketakutan pun mulai menjalar ke seluruh anggota tim, menyadari bahwa senjata yang mereka bawa mungkin tak akan berarti apa-apa di hadapan makhluk jebrag tersebut. Namun di tengah situasi kritis tersebut, sang sutradara justru tampak tak peduli. Ia malah asik mengendap-endap dan merekam kawanan Brachiosaurus yang sedang makan dengan tenang di lembah bawah. Namun ketenangan itu hanya bertahan sesaat,
sebab suasana mendadak berubah mencengkam ketika kawanan dinosaurus itu tiba-tiba menjadi waspada, seolah-olah mereka merasakan ancaman besar yang sedang mendekat. Goncangan hebat pun mulai menggetarkan permukaan tanah. Si sutradara yang tadi sibuk merekam kini lari terbirit-birit karena kawanan Brachiosaurus itu mendadak berlari kencang ke arah mereka. Dan kekacauan terjadi di jalur sempit tersebut. Jake nyaris tewas terinjak-injak. Namun dengan refleks yang luar biasa, ia berhasil menghindar dengan masuk ke kolong perut salah satu dinosaurus yang sedang berlari. Situasi semakin parah ketika mereka menyadari jalur di depan adalah jalur buntu berupa jurang dalam. Beberapa dinosaurus yang tak sempat mengerem pun langsung terjun bebas ke dasar jurang dengan suara dentuman yang sangat mengerikan. Seorang kru berusaha membela diri dengan menembak ke arah Velociraptor, namun pelurunya justru mengenai salah satu kaki dinosaurus besar, memicu tabrakan berantai yang menghancurkan jalan setapak tempat mereka berpijak. Dalam pelarian yang kacau tersebut, seorang kru tua yang membawa peralatan kamera tertinggal karena kelelahan yang sangat luar biasa. Sebelum sempat ada yang menolong, seekor Velociraptor menyergap dan menyeretnya jatuh ke bawah jurang. Sementara itu, Kong telah membawa Lisa ke sarangnya dan meletakkannya begitu saja di tanah. Kong mencoba mencolek Lisa dengan jarinya yang besar. Namun karena Lisa hanya diam mematung akibat shock dan ketakutan, Kong pun mulai kehilangan minat. Kong kemudian duduk di depan sarangnya, menjaga pintu masuk layaknya seorang raja di atas tahta. Padahal di balik diamnya, Lisa sebenarnya sedang mengumpulkan sisa keberaniannya, menunggu satu celah kecil untuk bisa melarikan diri. Dan begitu ada kesempatan, Lisa mulai merayap pergi dengan sangat hati-hati. Namun baru beberapa langkah, gerakan kecilnya langsung disadari oleh Kong. Lisa tersudut hingga jatuh, namun kali ini ia mencoba taktik lain. Dengan instingnya yang merupakan seorang aktris, ia mulai melakukan gerakan-gerakan lucu yang aneh, membuat Kong yang tadinya terlihat mengancam, kini malah terheran-heran. Namun ketika Lisa hanya berdiam diri saja karena kecapean, Kong terlihat marah besar hingga menghantam tanah dengan kepalan tangannya yang sekeras batu. Akan tetapi meski emosi Kong meluap, ia tak mempateni Lisa, sebab di sini Kong mulai merasa ada ketertarikan aneh yang mulai terbentuk, sebuah rasa penasaran yang mendalam terhadap manusia kecil ini. Sebelum akhirnya Kong memilih untuk sedikit menjauh. Di sisi lain hutan, kondisi tim penyelamat sudah hancur lebur. Jack dan yang lainnya telah kehilangan banyak rekan dalam waktu singkat. Sang kapten akhirnya mengambil keputusan cepat untuk membagi tim. Sebagian diminta kembali ke kapal untuk menjaga posisi, sementara sisanya diperintahkan membangun rakit darurat guna menyeberangi rawa hutan yang tergenang air. Saat rakit mulai meluncur membelah permukaan air yang tenang, sebuah perasaan tidak enak mulai menghantui benak Jack. Firasat itu terbukti benar ketika seekor monster air muncul ke permukaan dan menyerang. Namun itu hanyalah awal dari petaka berikutnya, sebab monster-monster lainnya mulai bermunculan dari balik air yang keruh. Jack seketika tenggelam karena beban tasnya yang sangat berat. Di bawah air, ia melihat monster itu sedang berenang cepat ke arah mereka. Jack mencoba memberikan peringatan kepada teman-temannya di permukaan, hingga dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil berenang ke tepian dan bersembunyi di sela-sela akar pohon besar. Namun tak lama kemudian, pemandangan mengerikan tersaji di depan matanya. Sebuah monster menyambar seorang kru dan menyeretnya masuk ke kedalaman rawa. Si sutradara yang panik pun mencoba ngederedet monster tersebut dengan senapan mesin. Beruntung, si sutradara melepaskan tembakan di saat yang sangat kritis, sehingga monster itu mundur sejenak.
Dan mereka pun berhasil mencapai tepian dalam kondisi letih, lesu, ripuh, tuala kaya dan basah kuyup. Namun, saat seorang kru baru saja hendak memanjat ke daratan yang aman, monster kembali menerjang dari air dengan kecepatan tinggi dan langsung ngeleutnya hidup-hidup. Alih-alih berusaha menolong, si sutradara justru tetap memegang kameranya dan terus merekam momen kematian tersebut tanpa henti. Singkatnya, mereka menemukan sebuah gua misterius, dan ketika salah seorang kru hendak memeriksa keadaan gua tersebut, ia tertangkap basah oleh Kong dan langsung dilempar begitu saja. Tak berhenti di sana, Kong kemudian menghancurkan jembatan yang merupakan satu-satunya jalan mereka untuk kabur, membuat Jake dan seluruh kru yang tersisa jatuh ke dasar celah sempit yang gelap. Saat Jake tersadar, ia melihat ribuan serangga menjijikan mulai merayap, mendekat dari dinding-dinding lembah. Ia pun segera menyalakan flare untuk mengusir mereka dan mencoba membangunkan rekan-rekannya. Sayangnya, beberapa orang ditemukan sudah tak bernyawa. Di sudut lain, sang sutradara terduduk lesu melihat kameranya hancur total. Sebuah simbol ambisinya yang ikut teremuk di tempat tersebut. Hingga seiring cahaya yang semakin redup dari kegelapan celah tersebut, serangga-serangga yang lebih besar dan lapar mulai bermunculan satu persatu. Melihat Jack terjebak, sang sutradara bangkit dengan penuh amarah. Bukan didorong rasa pahlawan, melainkan luapan frustasi atas mimpinya yang hancur. Ia pun meraih balok kayu dan menghantam serangga-serangga itu secara membabi buta. Namun, jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan. Dan dalam keadaan genting tersebut, mereka terkepung dari segala arah dan nyaris putus asa menerima kematian. Namun tepat saat maut hampir menjemput, suara rentetan tembakan bergema dari arah atas. Sang kapten kapal telah kembali membawa tim bantuan. Mereka pun terus ngador-odor monster tersebut hingga tak tersisa. Setelah berhasil dievakuasi keluar dari lubang maut tersebut, Jake mengambil keputusan bulat. Ia memilih untuk memisahkan diri dari rombongan dan bersumpah tak akan pulang sebelum menemukan Lisa. Sang kapten pun membiarkannya pergi karena ia sendiri kini mulai menyusun rencana baru yang jauh lebih besar dan berbahaya. Sementara itu, Lisa yang kini sendirian di tengah hutan berusaha bergerak sekecil mungkin untuk menghindari seekor dinosaurus yang sedang sibuk ngeleut mangsanya. Namun sialnya, kaki Lisa tersengaja menginjak ranting kering dan suara patahan itu pun seketika menarik perhatian si predator. Lisa pun berlari panik dan masuk ke dalam batang pohon lupuk untuk bersembunyi. Namun di dalamnya, ia justru disambut oleh lipan raksasa yang merayap cepat ke arah wajahnya. Ia segera merangkak keluar dari pohon itu, akan tetapi langkahnya terhenti total. Di hadapannya, sesosok T-Rex raksasa berdiri tegak dengan dinosaurus sebelumnya yang menggantung di mulutnya. Lisa berlari sekuat tenaga, namun ia terpleset di lereng yang licin dan berguling jatuh ke bawah. Ia pun mencoba bangkit meski tubuhnya sudah mencapai batas kelelahan. Anehnya, T-Rex yang berukuran raksasa itu seolah kehilangan jejaknya, meski jarak mereka sangat dekat dan predator itu pun pergi menjauh. Baru saja Lisa bisa mengatur nafas, ia baru menyadari ternyata ada T-Rex lain yang sudah berdiri tepat di belakangnya. Teror dimulai kembali. Lisa berhasil menghindari dua serangan pertama. Namun T-Rex itu mulai mengguncang pohon tempatnya berlindung hingga Lisa pun kehilangan keseimbangan. Dan di detik terakhir sebelum jatuh ke jurang, Lisa berhasil meraih dahan pohon dan bergelantung di sana. Juga kini hidupnya benar-benar berada di ujung tanduk. Akan tetapi tepat di momen tersebut, tiba-tiba sesosok bayangan besar melompat dari ketinggian.
muncul dan langsung mendaratkan tendangan keras ke wajah T-Rex tersebut. Namun, dahan tempat Lisa bergantung patah, di mana dengan sigap Kong menangkapnya dan melindungi Lisa di dalam kepalan tangannya yang kuat. Hingga pertempuran pun menjadi semakin gila saat T-Rex kedua dan ketiga ikut bergabung mengepung. Kong harus menghadapi 3 puncak predator sekaligus. Meski dikepung, Kong menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ia membanting salah satu T-Rex dan menghantamnya dengan batu besar, sementara tangan lainnya tetap menjaga Lisa agar tetap aman dari guncangan. Perkelahian brutal itu membawa mereka ke tepi jurang. Kong melemparkan T-Rex kedua ke bawah. Meski kakinya sempat digigit dan ditarik, Kong berhasil bertahan dan akhirnya hanya menyisakan satu lawan terakhir. Dalam kemarahan yang memuncak, Kong memfitting rahang T-Rex tersebut dan merobeknya hingga lawan terakhirnya itu pun tewas seketika. Setelah pertarungan yang melelahkan, Kong menggendong Lisa di bahunya dan pergi menuju puncak tebing. Di sana, mereka duduk bersama sambil menatap matahari tenggelam. Lisa kini sadar bahwa Kong bukan berniat menyakitinya, melainkan melindunginya. Juga disinilah sebuah ikatan aneh mulai terjalin di antara mereka di atas ketinggian tersebut. Malam pun poek saat keduanya tertidur. Jake diam-diam berhasil mencapai tempat tersebut. Ia perlahan mendekati Lisa untuk membawanya pergi. Begitu mereka mencoba melarikan diri, Kong terbangun dan langsung menyerang Jake. Untungnya berkat gangguan kelelawar yang menyerang Kong, membuat Jake dan Lisa bisa melarikan diri dari sana. Jake dan Lisa terlihat berlari melewati jembatan kayu tua dan berhasil melewati benteng besar yang bisa menghalangi laju Kong. Namun, di balik benteng batu itu, kru kapal sudah bersiap dengan senjata lengkap. Ternyata, sang kapten kapal telah memasang jebakan untuk menangkap Kong hidup-hidup. Sebab begitu Kong mendobrak pintu, mereka langsung menghujani Kong dengan kait-kait besi besar yang menancap dalam ketubuhnya. Kong pun mengerang kesakitan saat gas bius mulai dilepaskan untuk melemahkan kekuatannya. Juga dari atas, jaring berat dan beban besar dijatuhkan untuk benar-benar melumpuhkan sang raja hutan. Sang kapten kini bersiap memberikan dosis bius kedua, namun Lisa mencoba menghentikannya. Keraguan itu pun seketika memberikan celah bagi Kong, di mana dengan sisa tenaga yang ada, ia mengamuk dan melepaskan diri, melukai banyak orang. Juga kini situasi menjadi benar-benar tak terkendali. Kru kapal pun terdesak hingga ke tepian pantai dan mencoba kabur menggunakan perahu yang ada. Namun, Kong berhasil menyusul. Di momen tersebut, seorang kru mencoba memberondongnya dengan senapan mesin. Namun hal itu justru membuat Kong semakin murka. Ia mengangkat perahu tersebut dan menghantamkannya ke karang hingga hancur. Sang kapten menembakkan pistol harpun ke kaki Kong yang membuatnya meraung kesakitan. Di saat itulah sang sutradara melemparkan bom gas bius tepat ke arahnya. Gas tersebut pun perlahan melumpuhkan sarafnya hingga akhirnya sang raja hutan itu tumbang dan jatuh tak sadarkan diri di atas karang. Layar panggung perlahan terbuka di tengah kota.
memperlihatkan sosok Kong yang perkasa namun tak lagi bebas. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan kekalahan total. Pun, kedua tangannya terbelenggu rantai raksasa, dipamerkan di hadapan orang banyak sebagai tontonan demi keuntungan sang sutradara. Di atas panggung, para penari mencoba menghibur penonton yang tertawa tanpa menyadari bahaya besar yang sedang mereka permainkan. Sebagai bagian dari pertunjukan, seorang gadis diikat layaknya Lisa di depan Kong. Saat Kong melihatnya, emosinya bangkit. Ia menatap gadis itu dengan penuh harap. Namun begitu ia sadar itu bukan Lisa yang asli, Kong mulai gelisah dan berupaya menghancurkan rantainya. Juga kilatan lampu kamera wartawan yang menyilaukan semakin memicu amarahnya, di mana dengan satu hentakan dahsyat, rantai itu putus. Penonton lari kocar-kacir dalam kepanikan luar biasa. Kong mengamuk di tengah kota menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Ia pun terus mencari Lisa di antara kerumunan orang. Kong sempat menangkap seorang wanita namun segera melepaskannya. Begitu ia tahu itu bukan manusia yang ia cari. Dan kini seluruh kota pun tenggelam dalam teror yang nyata. Setelah sekian lama meluapkan kemarahannya, Kong mendadak berhenti sebab di kejauhan ia melihat sosok yang saat ia kenali. Itu adalah Lisa. Keduanya pun bertemu dalam suasana yang penuh emosi. Mata Kong berkaca-kaca dan Lisa menyentuh tangan raksasa itu dengan lembut. Untuk sejenak, dua dunia yang berbeda ini bersatu dalam ikatan yang sangat mendalam. Kong kemudian membawa Lisa pergi menjauh. Namun, angkatan militer mulai memborbardir ke arahnya yang membuat Kong lari menuju gedung yang lebih tinggi. Di atas sana, keduanya menyaksikan sunrise yang begitu indah. Sebuah momen yang baru Kong rasakan selama hidupnya. Dan saat itu juga Lisa mulai menyadari jika selama ini Kong hidup dalam kesepian. Akan tetapi momen tersebut tak berlangsung lama karena kini TNI Angkatan Udara mulai datang dan bersiap menyerang Kong. Kong pun membiarkan Lisa berdiam diri di sana sedangkan dirinya terus memanjat ke ujung gedung tersebut. Lisa terlihat naik untuk menghentikan penyerangan tersebut. Namun tangga yang ia naiki terkena tembakan yang menyebabkan dirinya jatuh dari ketinggian tersebut. Namun Kong yang melihatnya kemudian ngagajleng dan menyelamatkannya. Singkatnya, Lisa naik kembali ke sisi Kong. Untuk sesaat, para tentara itu menghentikan tembakannya ketika mereka melihat Lisa. Namun ternyata, tembakan berlanjut ketika mereka berada di belakang Kong. Hingga sesaat sebelum hidupnya berakhir, Kong menatap Lisa dengan penuh kasih sayang.